Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah amma ba'du. Jemaah yang dirahmati Allah, pada episode kali ini kita akan bicara soal i'tikaf. Tapi sebelumnya masih ada yang harus kita sampaikan, hal-hal yang berkaitan dengan puasa, yaitu perkara-perkara yang boleh dikerjakan ketika kita berpuasa dan tidak membatalkan puasa kita. Pertama, dibolehkan kita berkumur-kumur. Bahkan tetap disunatkan ketika kita berwudu untuk melakukan kumur-kumur, tapi tidak berlebihan. Baik berlebihan jumlahnya 4 kali umpamanya, atau berlebihan tata caranya. Apabila terjadi tanpa sengaja tertelan pada bilangan 1, 2, dan 3 ketika berkumur, maka itu tidak membatalkan puasa kita kalau tidak sengaja. Tapi kalau sudah di bilangan keempat, kelima kita berkumur kemudian tertelan, maka ini yang membatalkan puasa kita, karena kita sudah melakukan berlebihan. Atau berlebihan caranya, umpamanya kumurnya dengan cara begini, masukkan air lalu ke kol. Nah, itu bila tertelan akan membatalkan puasa karena caranya berlebihan. Nah, yang kedua, dibolehkan kita menelan ludah sendiri. Nah, ini tentunya biasa dalam kondisi tertentu. Yang ketiga, dibolehkan kita mencicipi rasa makanan yang kita masak, tapi dengan catatan jangan sampai tertelan. Cukup di ujung lidah saja kita rasakan apakah ada rasa masinnya atau tidak. Itu dengan ujung lidah sudah terasa, tanpa dengan menjaga jangan sampai tertelan. Yang keempat, dibolehkan kita berbekam, tapi sebaiknya tidak dilakukan karena khawatir bila melakukan bekaman pada saat kita puasa dikhawatirkan fisik kita menjadi lemah. Dibolehkan pula kita mandi biasa seperti mandi kita dengan shower ya. Tetapi kalau berenang, nah ini tentunya khawatir ketika kita mandi di kolam renang, sambil berenang khawatir kalau ada air yang tertelan ke dalam rongga kita. Tentunya ini batal puasa kita. Kenapa? Karena mandinya sudah berlebihan. Kemudian dibolehkan kita juga bersiwak ataupun menggunakan sikat gigi. Cuma dibolehkan sebelum zuhur. Artinya sebelum zuhur, masih pagi hari dibolehkan kita bersiwak. Tapi kalau sudah lewat zuhur, maka itu hukumnya menjadi makruh. Bersiwak ini atau sikat gigi ini barangkali dilakukan sebagian orang untuk menghilangkan aroma mulut yang tidak sedap. Sebetulnya aroma mulut itu bukan timbul dari mulut kita, yang apabila habis sahur kita langsung sikat, kita langsung bersihkan, insya Allah itu aroma yang keluar dari mulut kita bukan dari mulut kita atau gigi kita, karena sisa makan sudah bersih. Tapi biasanya karena kita dari pagi tidak memasukkan sesuatu ke rongga tenggorokan kita, tidak makan, tidak minum, maka biasanya itu ada aroma yang tidak sedap yang keluar. Jadi aroma yang tidak sedap yang keluar dari mulut kita itu bukan dari mulut kita, tapi dari perut kita. Maka diabaikan saja. Oleh karena itu ya sedikitlah kita menjaga jarak ketika kita berbicara dengan orang lain. Nah, itu perkara-perkara yang dibolehkan ketika kita dalam berpuasa. Kita lanjutkan dengan soal i'tikaf. I'tikaf ini sesuatu yang sudah familiar dengan kita, yaitu ibadah yang dengan cara berdiam diri di masjid, yang hukumnya sunat untuk kita kerjakan kapan saja setiap waktu. Tetapi lebih diutamakan ketika kita berada di bulan suci Ramadan untuk kita melaksanakan i'tikaf. Artinya manfaatkan bulan suci Ramadan itu untuk kita beriktikaf, khususnya di 10 hari terakhir dari bulan suci Ramadan. Dan ini kebiasaan yang dilakukan oleh Nabi untuk melakukan iktikaf di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takifu al-ashra awakhirah min Ramadan." Adalah Rasulullah, kata Abdullah bin Umar, beliau melaksanakan iktikaf pada 10 hari terakhir dari bulan suci Ramadan. Nah, ini menjadi kebiasaan beliau untuk melaksanakan i'tikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Alangkah baiknya ketika kita juga bisa
mengikuti sunnah Nabi seperti ini. Bagaimana cara melaksanakan i'tikaf? Caranya mudah saja, ya. Pertama, kalau kita sudah ingin beriktikaf, maka kita niat beriktikaf semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita mencari tempat yang mungkin cocok buat kita, di masjid, ya. Lalu kita berdiam di situ, ya, berdiam di masjid dengan melaksanakan aktivitas ibadah seperti sholat berjamaah, sholat sunat, baca Quran, berzikir, tafakkur, merenungi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, mencari ilmu atau menuntut ilmu dan sebagainya. Tentunya aktivitas yang layak dilakukan di rumah di masjid, rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tinggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak ada gunanya, omong-omong kosong, ya, apalagi sampai omong-omong yang tidak baik, ya, ngobrol-ngobrol yang tidak ada gunanya dan sebagainya, itu kita tinggalkan. Nah, bagaimana dengan zaman sekarang yang sudah ada alat-alat komunikasi yang canggih? Bisa gak kita bawa ke masjid pada saat kita i'tikaf? Ya, boleh-boleh saja, tapi pemanfaatan ini yang harus kita kendalikan. Penggunaannya, gunakan untuk hal-hal yang baik, umpamanya membuka saluran ataupun jaringan yang menambah ilmu kita dari saluran tersebut, ya, dari link-link tersebut yang bisa menambahkan ilmu kita, ilmu agama tentunya. Atau umpamanya digunakan sebagai alat komunikasi dengan keluarga kita, ada berita-berita yang perlu kita ketahui, itu juga masih bisa. Tapi jangan sampai alat tersebut kita gunakan untuk hal-hal yang tidak baik, umpamanya menghabiskan waktu hanya untuk chatting, ya, atau melihat berita-berita yang tidak ada gunanya, tidak ada kaitannya dengan ibadah i'tikaf kita. Dalam i'tikaf ini ada yang harus kita kerjakan yang disebut rukun i'tikaf. Apa rukun-rukunnya? Pertama, harus ada masjid. Artinya kita melaksanakan i'tikaf itu di masjid. Nah, masjid itu ialah suatu tempat atau bangunan yang memang dibuat untuk kaum muslimin melaksanakan sholat berjamaah dan aktivitas islami lainnya. Artinya bukan nggak mesti masjid yang digunakan untuk sholat Jumat, tidak mesti di situ. Jadi pengertian masjid di sini bisa jadi termasuk musola yang memang didirikan khusus untuk pelaksanaan sholat berjamaah. Itu bisa dimanfaatkan sebagai tempat i'tikaf kita. Nah, kalau kondisi seperti ini tentunya bisa saja kita i'tikaf, umpamanya di masjid atau musola yang dekat rumah kita. Kita manfaatkan tempat tersebut untuk kita berada di dalamnya 1-2 hari, kita i'tikaf di dalamnya. Tentunya bukan maksud berjamaah, sebab saat ini kan berjamaah dilarang, ya, artinya dikurangi aktivitas orang berjamaah. Tetapi ketika ada orang datang ke musola, ke masjid 1-2 orang kan tidak berjamaah, dia berada di dalamnya selama beberapa hari melakukan i'tikaf. Kalau ada 1-2 orang sholat berjamaah, dia bisa laksanakan sholat berjamaah. Nah, ini sudah dapat pahala i'tikaf seperti itu. Yang kedua, ya, pelaksananya, orang yang melaksanakan i'tikaf memang sebagai subjeknya, pelaku i'tikaf tersebut, ya. Ini tentunya disyaratkan orangnya suci dari hadas besar, ya. Artinya ketika dia janabah, sebelum dia i'tikaf harus mandi dulu, kemudian masuk ke masjid dan niat i'tikaf. Dan ini harus diniatkan i'tikafnya. Umpamanya niatnya nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Saya niat beriktikaf di masjid ini semata-mata karena Allah Ta'ala. Kalau umpamanya dia tentukan harinya, silahkan tentukan harinya. Saya niat i'tikaf di sini 2 hari 2 malam. Saya niat i'tikaf di sini 1 hari 1 malam, umpamanya begitu. Yang keempat, dia selama i'tikaf dia berada di dalam masjid, tidak boleh keluar dari masjid kecuali untuk hal-hal yang darurat. Umpamanya di masjid itu tidak tersedia kamar kecil, ya, tidak tersedia toilet, tidak tersedia untuk buang hajat besar umpamanya. Maka saat ini seperti itu dia boleh
dia boleh keluar mencari tempat untuk membuang hajatnya. Atau umpamanya dia tidak ada orang yang melayani makan minumnya ketika umpamanya Ramadan di malam hari, tidak ada orang yang mengantarkan makan berbuka atau tidak ada orang yang mengantarkan makan sahur, maka dia boleh keluar untuk keperluan makan minum di luar lalu balik lagi ke masjid. Tapi kalau tidak ada keperluan, tidak ada hajat, tidak ada darurat, dia keluar saja, maka iktikafnya menjadi batal. Artinya batal, terputus iktikafnya. Jadi kalau umpamanya dia niat iktikaf selama 1 hari 1 malam, kemudian baru setengah hari dia keluar tanpa kebutuhan, tanpa keperluan, berarti putus iktikafnya. Harus mulai lagi dari awal niat iktikaf. Nah, itu yang dimaksud batal iktikafnya, ketika dia keluar dari masjid tanpa ada kebutuhan yang mendesak. Hal-hal yang membatalkan iktikaf, pergaulan suami istri, ya, tentunya insya Allah tidak terjadi. Ya. Seorang iktikaf dia melakukan pergaulan suami istri, pokoknya dia pulang dulu berarti batal iktikafnya, ya. Atau dia keluar dari masjid tanpa keperluan apa-apa seperti yang kita contohkan. Ya, itu tata cara beriktikaf. Jamaah yang dirahmati Allah, yang terakhir kita bicara soal Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ini tentunya malam yang dinantikan oleh hamba-hamba Allah. Karena apa? Karena di dalamnya nilai malam Lailatul Qadar khairum min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. Artinya ketika kita beribadah di malam itu, maka ibadah kita sama seperti kita sedang beribadah selama 1000 bulan. 1000 bulan ini ada yang memahami bahwa waktu yang jumlahnya besar, tidak terbatas. Ada yang memahami pula bilangan tertentu, yaitu 1000 bulan artinya kurang lebih 84 tahun, ya. Nah, boleh-boleh saja dua pemahaman itu, karena memang para ulama tafsir mengemukakan dua pendapat seperti itu. Nah, malam Lailatul Qadar ini apa yang kita lakukan? Pertama, tentunya kita dianjurkan oleh Nabi untuk mencari ataupun menanti malam-malam Lailatul Qadar tersebut. Kata beliau, iltamisuha fil ashril awakhir min Ramadan. Silahkan carilah malam Qadar itu pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, khususnya fi tasiatin tabqa, ya, khususnya di 9 malam terakhir, atau fi sabiatin tabqa atau fi khamisatin tabqa, khususnya di sisa 7 malam atau sisa 5 malam. Maksudnya carilah malam Qadar itu di malam 21, malam 23, malam 25, dan seterusnya sampai berakhirnya bulan suci Ramadan. Banyak para ulama ini tentunya berdasarkan pemahaman mereka dari Al-Quran, mereka menduga, bukan meyakini, menduga. Artinya bisa terjadi Lailatul Qadar itu di malam 27. Dari mana? Dari firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Kata mereka, di surah ini disebutkan 3 kali Lailatul Qadar. Tidak ada surah-surah yang menyebutkan kata Lailatul Qadar, hanya ada di surah Al-Qadar ini. 3 kali Lailatul Qadar itu jumlah hurufnya masing-masing 9 huruf. Kalau dikalikan 3, maka akan keluar angka 27. Maka diharapkan oleh para ulama terjadi Lailatul Qadar malam 27 Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita taufik agar bisa bertemu malam Lailatul Qadar tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.